Okay, let's go. Indonesia akhirnya resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia pada pertemuan Dewan HAM PBB di Markas PBB di Jenewa, Kamis 8 Januari 2026. Penetapan ini bersamaan dengan pelaksanaan Organizational Meeting Dewan HAM PBB pertama pada 2026 di Jenewa. Informasi tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam siaran pers Kamis 8 Januari 2026. Tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia, bagaimana kita boleh handle Trump esoknya dengan Meski sudah mengikhlaskan kepergian anaknya, keluarga masih tidak percaya bahwa Santi Restauli Simbolon pergi dan meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Menurut keluarga, Santi yang merupakan anak 5 dari 9 bersaudara ini sudah bekerja hampir 5 tahun di Malaysia. Saat ini keluarga besar Santi Restauli Simbolon hanya bisa berharap pelaku pembunuh Santi bisa segera ditangkap dan dihukum. Selain itu, keluarga juga berharap bahwa semua barang-barang Santi yang masih tertinggal di Malaysia serta hak-haknya semasa bekerja bisa segera diserahkan kepada keluarga. Masih beroperasi secara bebas, bahkan secara terang-terangan menawarkan jasa mereka di media sosial. Hingga pada 24 Januari 2025, beberapa waktu lalu, beberapa WNI mengalami peristiwa penembakan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 nyawa melayang, 4 lainnya terluka parah. Mereka adalah pekerja migran yang hendak pulang ke tanah air, namun melewati jalur ilegal. Apa yang sebenarnya terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia? Benarkah para WNI melakukan perlawanan? Atau ini adalah tindakan berlebihan yang dilakukan oleh aparat Malaysia yang seharusnya bisa menegakkan hukum, bukan merenggut nyawa? Saya Prita Zega, Anda menyaksikan Fakta. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Garuda Japan. Salam yeye buat tetangga sebelah Indonesia, pakcik makcik Malaysia. Yeye, what's up? Good morning, how you guys doing? Saya sebenarnya kasihan juga melihat netizen tetangga yang ngintip-ngintip di sini, karena hari-hari saya memberikan berita yang bikin mereka marah-marah, mencak-mencak, tak mau makan, sakit perut, mencret-mencret. Kali ini beritanya apa? Indonesia resmi menjadi presiden atau ketua HAM dunia di PBB. Yes, you heard that right. Jadi kalau yang jadi tumpuan dunia itu sebenarnya Indonesia. Indonesia ini bedanya apa? Nggak keluar-keluar orangnya. Ibarat kalem orangnya. Jadi kalau Indonesia ini berbisik ngomong, orang dengar. Karena dia jarang ngomong. Ibarat seperti video saya kemarin itu, ibarat Indonesia itu ibarat cowok ganteng, kaya raya, punya kekuasaan, punya seksi, disenangi banyak orang, tapi nggak banyak ngomong, dia diam, kerja. Sekali dia ngomong, orang pay attention. Ya, kali ini sudah dilihat tadi kan berita di pembukaan. Resmi sudah, ya itu resmi. Bukan halu, bukan hayalan semata. Itu di dunia loh. Kenapa Indonesia ditunjuk dan ini bisa jadi berita buruk buat Malaysia? Ya, nanti akan saya bahas setelah ini. Without further ado, ya kita tonton dulu videonya sampai habis. Ini dari Kompas ini, dari media resmi Indonesia ya. Welcome yang baru datang. Ini channel kontra narasi, terutama mengkontra narasi-narasi jelek dari tetangga Indonesia. Juga channel yang membahas kemajuan-kemajuan bangsa Indonesia. Ya, tujuan akhirnya agar membuat rakyat Indonesia itu bangga sebagai orang Indonesia.
dan bekerja sama bahu-membahu membantu pemerintah, saling kawal pemerintah, hajar para koruptor-koruptor itu, biar bangsa Indonesia itu tercapai di tahun 2045 itu nggak lama lagi loh. Itu menjadi negara nomor 4 ekonomi terbesar dunia. Amin. Lihat videonya, check this out. Indonesia akhirnya resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia pada pertemuan Dewan HAM PBB di markas PBB di Jenewa, Kamis 8 Januari 2026. Penetapan ini bersamaan dengan pelaksanaan Organizational Meeting Dewan HAM PBB pertama pada 2026 di Jenewa. Informasi tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam siaran pers Kamis 8 Januari 2026. Berdasarkan arahan pimpinan tertinggi, selain mengkoordinasikan seluruh perwakilan RI di luar negeri, Kemenlu juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta. Dalam kerangka koordinasi yang dimaksud, perutusan tetap Indonesia di Jenewa akan menjalankan peran utama sebagai garda terdepan di Dewan HAM PBB dengan dukungan perutusan tetap RI di New York serta kontribusi perwakilan lainnya. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidarto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, Indonesia berkomitmen melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Ia menyebut presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, dan keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan. Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan kali pertama, mengingat Dewan HAM PBB baru dibentuk pada 2006, dan mekanisme presidensi mengikuti siklus rotasi antar kelompok kawasan. Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai menyebut Indonesia akan mencetak sejarah sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Ia sempat menyinggung soal konflik Amerika Serikat dan Venezuela yang tengah memanas. Menurutnya, Indonesia akan turut menangani Venezuela. Lantas, sebenarnya apa saja tugas dan fungsi Dewan HAM PBB? Secara umum, fungsi Dewan HAM PBB yakni menyediakan forum dialog, mengadopsi resolusi, mengadakan sesi dan krisis terkait darurat HAM. Selain itu, Dewan HAM PBB juga berfungsi meninjau rekam jejak negara anggota, menunjuk ahli independen untuk memantau situasi negara, dan memberikan mandat penyelidikan. Sedangkan dari sisi tugas, Dewan tersebut bertugas mendorong dan menjaga HAM, memberikan rekomendasi, menyediakan bantuan teknis terkait aktivitas HAM, dan berkoordinasi untuk edukasi terkait HAM. Dewan HAM PBB juga akan terlibat aktif dengan pemerintah untuk menjamin penghormatan HAM, memajukan kolaborasi internasional terkait HAM, menyelaraskan kegiatan PBB agar tak bertolak belakang dengan HAM, dan menyederhanakan mekanisme HAM yang sudah ada. Sementara itu, ada 5 poin spesifik terkait tugas Presiden Dewan HAM PBB yang akan diberikan kepada Indonesia. Apa saja? Alright, congratulations, omedeto gozaimasu, po Indonesia resmi terpilih. Pertama yang akan saya bahas di sini apa? Kenapa Indonesia dipilih? Saya singkat aja. Ini Indonesia ini dipilih karena saya rasa momen terpenting yang membuat Indonesia itu disegani dunia itu di saat Pak Prabowo berhasil menghentikan agresi pembunuhan Israel di Gaza.
Ingat nggak waktu sidang itu beliau pidato berapi-api? Bukan hanya koar-koar, ya ini bedanya, itulah bedanya Indonesia nih. Itu saya suka dengan Pak Prabowo ini, walaupun saya nggak nunjuk dia kemarin, karena apa? Pas pemilu terakhir, itu nggak ada lagi KBRI ngirimin kartu pemilihannya, biasanya sampai ke rumah saya ya. Jadi pertama, di saat beliau pidato di sidang PBB, di saat itu si TMJ, Sultannya Malaides, menuduh dia yang melapor ke FIFA tentang 7 pemain haram mereka, pemain bola mereka, anaconda yang mau disulap jadi harimau Malaya, tapi terakhir jadi kucing garong. Jadi pidato beliau di sana yang ngomong harus dihentikan. Nggak ada retorika blowing smoke, istilahnya NATO, no accent, talking only, nggak ada. Beliau ngomong hentikan, dan kami siap mengirimkan 20.000 tentara. Yes, you heard that right. Jadi saat dia pidato itu dunia terguncang, heboh itu pidatonya itu, sampai ke seluruh dunia dikutip ya. Di India ini sibuk, kaget dia pas Pak Prabowo pidato menggunakan banyak salam ya, sampai ke salam Om Shanti Om, itu salamnya Hindu, itu yang sangat dikutip bahas media India. Buat mereka itu sangat jarang. Kalau di Indonesia pejabat negara di acara resmi biasa menggunakan penggunaan begitu ya, salam begitu. Alright, itu. Jadi pertama itu ya, Indonesia itu memberi solusi dan membuka mata dunia. Hang on, who's this new kid in the block? Ya istilahnya siapa nih orang baru ini, tampil berapa, bukan hanya ngomong-ngomong. Memang akhirnya Indonesia akan mengirim tentara 20.000 dengan Italia dulu katanya itu ya. Dan wah iya, dan bukan kayak tetangga dari saya nggak tahu nih, tentara dari nerakanya tetangga ikut apa enggak. Kita kasih salam ye aja dulu. Itu pertama. Dengan berhasil menghentikan agresi Israel yang sudah membunuh ratusan ribu rakyat Gaza, orang sipil, tua, muda, bayi, laki-laki, perempuan, memusnahkan masjid, gereja, semua rumah sakit mereka musnahkan. Tak satu pun yang sanggup menghentikan Israel, termasuk PBB sekalipun, siapapun. Amerika apalagi waktu itu ya di pihak mereka kan. Hanya Pak Prabowo. Trump sendiri terkesima. Trump yang koboynya begitu aja terkesima melihat, wah nih boleh juga nih orang Indonesia. Pak Prabowo. Itulah dunia melihat inilah leader sejati saat ini di geopolitik. Indonesia itu tidak diragukan lagi. Ya. Itu menurut saya kenapa dipilih. Dan kenapa ini akan menjadi berita dan mimpi buruk buat Malaysia? Itu tadi, sudah lihat tadi cuplikannya kan? Karena dari tahun 2004 sampai 2025, tahun kemarin, ada 100 orang pekerja migran Indonesia yang telah dibunuh di Malaysia. Baik itu kebanyakan aparat negara mereka, tanpa accountability, tanpa ada pertanggungjawaban. Yang saya akan bahas di sini, saya tidak bahas salah atau benarnya, ilegal apa enggak. Ya, yang saya bahas itu sesalah-salahnya orang harus lewat proses hukum dulu, walaupun akhirnya nanti hukum mati. Tapi kamu nggak bisa main tembak-tembak orang, pum kayak koboi, kayak Israel bunuhin orang Gaza tanpa accountability, tanpa ada pertanggungjawaban secara hukum. Itu yang dilakukan Malaysia. Dan saya berharap Indonesia sebagai ketua HAM, Presiden HAM PBB saat ini, bisa menunjuk tim independen untuk mengungkap kasus pembunuh ini satu persatu.
Ini yang sangat melanggar human right, hak asasi manusia. Ini melanggar sekali. Ya, 100 orang loh. Itu nyawa bukan nyawa ayam. Nyawa manusia. Itu tadi segelintir aja saya kasih contoh tadi itu. Oh, kalau Malaysia beralasan, kenapa kamu datang ilegal? Itu memang udah diatur. Karena kalian mempekerjakan pekerja ilegal. Dan kalian sebarkan tekong-tekong untuk mencari tenaga kerja Indonesia yang, maaf, bukan saya menghina, rata-rata memang mereka sedikit kurang berwawasan dan berpendidikan rendah, sehingga mereka gampang terayu oleh orang-orang mata-mata yang dikirim tekong namanya. Saya tahu persis ini cerita penyeludup ini karena apa? Karena dulu awal karir saya tinggal di Bintan. Saya bekerja di Bintan Resort, itu resort tempat mahal di sana. Di Lagoy. Di situ saya lihat sepak terjang para tekong, dia ngomong, penyelundup orang ini. Mereka punya koneksi di Malaysia. Dan toke-toke di Malaysia ini senang mempekerjakan orang-orang TKI ilegal ini. Karena apa? Karena mereka bisa bertindak sesukanya, bisa nggak bayar gaji. Ya. Bisa disuruh kerja rodi, kerja paksa. Itu mereka suka. Kenapa itu terjadi? Karena sistem mereka. Kalau di Malaysia itu, seperti di Jepang ini, kena banyak tenaga kerja Indonesia di Jepang udah ratusan ribu juga di sini, PMI Indonesia. Itu kenapa nggak pernah terjadi kasus pembunuhan begitu, tenaga kerja ilegal? Karena di Jepang para pengusaha di sini tidak mempekerjakan tenaga kerja ilegal. Kamu kalau kerja di Jepang ditanya dulu visa kamu. Orang yang sudah di sini saja, ya, anak-anak umpamanya kuliah yang mau kerja part-time job, itu ada batasan waktunya. 5 jam atau 4 jam aja sehari kerja. Itu tak satu pun perusahaan di sini yang mau main-main, istilahnya memperkerjakan mereka lebih dari jam yang ditentukan aturan pemerintah. Karena ini negara maju, bukan yang pura-pura merasa maju, ya. Kenapa tenaga kerja ilegal di Indonesia itu datang ke Malaysia? Karena diiming-imingi, karena orang toke-toke Malaysia itu banyak yang suka mempekerjakan tenaga kerja ilegal, di backing oleh aparat mereka. Saya dengar cerita-cerita aslinya itu nanti aparat polisi ini juga suka. Kenapa? Karena mereka bisa merampok mereka. Orang kalau udah ilegal di negara orang, itu posisi mereka di mata hukum sangat lemah sekali. Bisa dikerjain apa aja. Itulah mereka kerja berpuluh-puluh tahun. Ada yang nggak dibayar. Kalau nuntut dibunuh. Atau kejadian kemarin disiksa, dirantai selama 20 tahun, gila loh. Nggak dibayar-bayar gajinya. Itu dampak psikologisnya gimana itu? Udah bisa gila itu orang. Di Malaysia aja itu terjadi. Kenapa itu nggak pernah terjadi di Singapura? Kenapa tak pernah ada polisi Singapura main tembak-tembak? Nggak usah jauh-jauh bedakan negaranya, negara tetangga aja itu Singapura dan Malaysia. Kenapa di Singapura nggak ada heboh-heboh cerita TKI ilegal? Karena bos-bos di Singapura tak mempekerjakan orang-orang yang ilegal. Beda dengan Malaysia, memang hobi, memang suka dengan orang ilegal itu. Netizen Malaysia saja yang nggak tahu, banyak tenaga ilegal. Suruh pulang, kalian yang undang, toke-toke kalian yang pelihara mereka karena bisa dianiaya. Bangsat itu. Ya. Ada yang tanya ini masalah apa lagi? Bisa dituntut apa enggak? Bisa. Indonesia kan di Presiden HAM sekarang kirim, kan masih ada data-datanya di KBRI. KBRI Malaysia ini paling saya kesal ngelihatnya. Tahu saya kerjanya apa, itu ceritanya apa, itu hilang aja yang terakhir kemarin itu yang mati satu orang Aceh juga itu Aceh yang segelintir yang anggota HAM yang mau diobok-obok dari Malaysia ini, para provokator yang didanai Malaysia ini di HAM tuh. Lihat orang Aceh itu kan yang terakhir mati itu juga orang
orang Karimun, orang Kepulauan Riau, orang Melayu dekat situ juga yang dibunuh mereka. Mana ada cerita akhirnya itu? Mana cerita polisi tentara laut Malaysia yang membunuh itu? Seharusnya dia dipenjara. Mana ada kompensasi ke keluarganya. Belum lagi cerita-cerita tenaga kerja kita yang disetrika, yang nggak dibayar gaji, itu belum lagi. Yang mati aja dulu kita urus 100 orangan. Indonesia bisa kirim tim khusus independen dunia, tim yang untuk nyelidiki, itu nggak bisa dihalang-halangi oleh Maledes. Karena Indonesia Presiden HAM dunia. Yes, you had that right. Di PBB. Kekuasaan tertinggi HAM dunia. Kalau menurut saya ini momen Indonesia untuk membalaskan kekejaman aparat Malaysia yang melanggar hak asasi manusia dan memberikan hak-hak pada keluarga korban ini. Korban pembunuhan, penganiayaan di Malaysia. Ya. Ini menurut saya yang hikmah yang paling bisa dimanfaatkan rakyat Indonesia. Belum lagi cerita ada TKI yang meninggal di sana. Pas pulang itu organ tubuhnya kosong. Berarti diambil organ tubuhnya, bukan 1-2. Ya, waktu itu saya pernah ke Lombok atau kemana itu? Ya, ke Lombok. Belum ada pesawat waktu itu, kita harus lewat Gilimanuk kalau nggak salah, pakai kapal sama teman-teman server saya, 2 orang Australia, 2 orang Hawaii, 1 orang Jepang, orang inilah. Kita grup pergi. Itu kebetulan ada tenaga kerja Lombok itu yang baru pulang, cerita dia, bang gila. Orang udah mati pun itu diambil organ tubuhnya. Bagi kalau yang tahu cerita-ceritanya, yang mengalami keluarganya, silakan berbagi di sini, share. Kalian bisa bikin laporan ke Badan HAM Dunia karena Indonesia ketuanya sekarang, udah gampang. Untuk keluarga-keluarga korban pembunuhan yang ratusan ini, dari Malaysia ini yang gaji nggak dibayar, silakan saatnya kalian nuntut hak kalian sekarang. Ya, inilah guna channel kontra narasi ini. Paling nggak channel ini bermanfaat. Ya, untuk orang banyak, terutama untuk korban-korban pembunuhan dan penganiayaan yang jelas melanggar hak asasi manusia. Oke, banyak yang menanya ini tanaman apa? Ini ya tanaman ini saya ada 2 di dalam kamar saya. Tanaman ini pembersih udara ruangan. Jadi saya rekomendasi ya. Karena saya sering kalian ngomong saya pilek, saya nggak pilek. Hidung saya gampang alergi. Akhir-akhir ini 2 tahun terakhir ini hidung saya alergi. Apalagi pas musim dingin begini. Mapet hidung saya. Itu saja video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, tune in. Silakan enjoy video penutupnya. Sampai jumpa di lain video. Salam yeye. Bye. Bye.